Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilyas. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya di UTS. Saya menggunakan sebuah web yang nantinya akan digunakan sebagai layanan jual beli online. Jadi di dalam web ini kita akan melihat berbagai macam pakaian atau celana yang bisa digunakan dalam sehari-hari. Oke, ini adalah deskripsi dari grupnya, dari websitenya. Unionwell is a brand established in Indonesia since 2012 in a motorcycle and vintage culture as a spirit and music and art. As a soul, the Asian label offers a range of original pieces with hand lettering and vintage illustration in a typical US style. The collection has handmade and old school icons that cater especially to bigger and other mechanic fans. The menu is made of a vintage army adventure fierce tiger speed pansilis and beautiful types for a night rider or simply trendy look. Table of contents. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang application and user location diagram, system use case diagram, application communication diagram, enterprise manageability, process system realization, application migration diagram, environment and location diagram, network computing hardware diagram, dan terakhir adalah processing diagram. Yang pertama adalah application and user location diagram. Application and user location diagram menunjukkan distribusi geografis aplikasi. Diagram ini dapat digunakan untuk yang pertama, yaitu menunjukkan di mana aplikasi digunakan oleh pengguna akhir, distribusi tempat di mana aplikasi dijalankan dan atau dikirimkan. Yang ketiga, distribusi tempat aplikasi dikembangkan, diuji, dan dirilis, dan seterusnya. Tujuan dibuatnya diagram ini sendiri adalah untuk menggambarkan dengan jelas lokasi bisnis tempat pengguna bisnis biasanya berinteraksi dengan aplikasi, ini juga lokasi hosting infrastruktur aplikasi. Ini adalah elemen application diagram, user location diagram artifact, ada location enterprise headquarter, kemudian location enterprise sets, dan internal actor, external actor, interaction komponen, dan application komponen. Nah, ini adalah diagramnya. Ini di Bandungnya adalah pusatnya dari lokasinya. Ada invoicing manager yang membawahi ekotong ERP, kemudian marketing manager yang membawahi product portfolio manager, kemudian business manager yang membawahi product order set. Kemudian membuka cabang-cabang ada di Skywalk Pondok Indah Mall 2, ada di Plaza Senayan, ada di Pondok Indah Mall 2, Kemang, Petaling Jaya Malaysia, North Carson USA. Dan di dalam setiap cabang ini ada komponen-komponen, yaitu adalah website manager yang membawahi product order set. Kemudian untuk yang kedua yaitu adalah sistem use case diagram. Diagram use case system menampilkan hubungan antara konsumen dan penyedia layanan aplikasi. Layanan aplikasi dikonsumsi oleh aktor atau layanan aplikasi lainnya, dan diagram kasus penggunaan aplikasi memberikan kekayaan tambahan dalam menggambarkan fungsionalitas aplikasi dengan mengilustrasikan bagaimana dan kapan fungsionalitas itu digunakan. Tujuan dari diagram use case system adalah untuk membantu menggambar dan memvalidasi interaksi antara aktor dan peran mereka dengan aplikasi. Seiring perkembangan arsitektur, use case dapat berkembang dari informasi fungsional untuk masukan detail realisasi teknis. Kasus penggunaan sistem arsitektur juga dapat digunakan kembali dalam pekerjaan desain sistem yang lebih rinci. Ini adalah elemen sistem use case diagram. Ada use case, proses komponen, entity komponen, internal aktor, dan external aktor. Ini adalah diagramnya, yang dimana ini sebagai pemakai sistem use case, sebagai pemakai, klien mengakses
register, login yang dikelola oleh akun, kemudian ada user manager yang dimana itu ada order, cancel order, order status. Ini adalah yang bagian order. Kemudian invoicing manager, ada invoice yang di dalamnya termasuk adalah invoicing. Jadi invoicingnya ada satu sistem aja, yaitu invoice. Nah, kemudian yang ketiga adalah application communication diagram. Application communication diagram artifact bertujuan dalam menyajikan interkoneksi dan komunikasi antara aplikasi dan komunikasi sistem. Dalam diagram aplikasi komunikasi nantinya akan ditunjukkan komponen aplikasi serta komponen service dalam diagram tersebut. Diagram ini tersusun dengan komponen interaksi di bagian atas dan bawahnya. Ada komponen entitas seperti yang ditunjukkan pada contoh diagram setelah slide berikut. Nah, ini adalah antar aplikasi. Ini di dalam diagram ini ada client dan account manager. Kemudian yang paling bawah itu ada legacy application, ada portfolio repository, kemudian trip ke product manager, kemudian ke atas lagi available product ke product client. Kemudian ada accounting ERP dan accounting repository, nanti akan berkomunikasi dengan invoicing. Kemudian dari invoicing ke reserve product, order management ke reserve product, kemudian dari client definition ke reserve product, kemudian dari reserve product ke product order ke union set, kemudian ke client dan account manager. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada third party application, di mana di dalamnya ada credit card dan partners, kemudian berkomunikasi menuju ke credit card operation dan product reservation, kemudian menuju ke reserve product, dan dari reserve product ke product order, ke union set, ke client, dan ke account manager. Kemudian yang keempat adalah enterprise manageability diagram, yang mana ini adalah menunjukkan bagaimana satu atau lebih aplikasi berinteraksi dengan komponen aplikasi dan teknologi yang mendukung manajemen operasional satu solusi. Diagram ini benar-benar merupakan filter pada diagram komunikasi aplikasi khusus untuk perangkat lunak kelas manajemen perusahaan. Analisis dapat mengungkapkan duplikasi dan kesenjangan dan peluang dalam operasi manajemen layanan TI suatu organisasi. Ini akan mengidentifikasi aplikasi sementara, area pementasan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung migrasi, misalnya lingkungan berjalan paralel dan lain-lain. Dan ini adalah diagramnya, yang mana di old version, versi yang lama, ada Spotify user database, kemudian ke user access manager. Ini bermigrasi ke produk access V2, kemudian yang produk access V1 ini bermigrasi ke produk access V2, kemudian ke aksesoris product set dan diskon product set. Kemudian ini pusatnya adalah user access dan union will set. Kemudian yang kelima adalah proses system realization diagram. Ini adalah menggambarkan dengan jelas urutan kejadian ketika beberapa aplikasi terlibat dalam pelaksanaan proses bisnis. Ini meningkatkan diagram komunikasi aplikasi dan menambahkannya dengan batasan pengurutan apapun dan titik penyerahan antara base dan proses waktu nyata. Ini akan mengidentifikasi urutan kompleks yang dapat disederhanakan dan mengidentifikasi kemungkinan titik rasionalisasi dalam arsitektur untuk memberikan informasi yang lebih tepat waktu kepada pengguna bisnis. Ini juga dapat mengidentifikasi peningkatan efisiensi proses yang dapat mengurangi lalu lintas interaksi antar aplikasi. Dan ini adalah diagramnya, di mana
di logon ini ada product, order, set, dan account. Kemudian di manage account ada product, order, account ke product, order, set, dan ke manage account. Kemudian di order product ada order, kemudian ke product, order, set, dan menuju ke order product. Kemudian define portfolio, ini adalah di bawahnya ada product portfolio manager, dan login. Di halaman login ini ada account, kemudian ke product, order, set, dan menuju ke login. Kemudian yang keenam adalah network computing hardware diagram. Nah, saat ini sebagian besar aplikasi memiliki front-end web dan melihat arsitektur penerapan aplikasi. Sangat umum untuk menemukan 3 lapisan berbeda dalam lanskap jaringan. Lapisan presentasi web logika bisnis atau lapisan aplikasi dan lapisan belakang. Akhir lapisan penyimpanan data ini adalah praktek umum untuk aplikasi yang akan digunakan dan di-host di lingkungan infrastruktur bersama dan umum. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk mendokumentasikan permintaan antara aplikasi logis dan komponen teknologi, misalnya server, yang mendukung aplikasi baik di lingkungan pengembangan maupun produksi. Tujuan dibentuknya network computing hardware diagram adalah untuk menunjukkan tampilan logis yang disebarkan dari komponen aplikasi logis dan lingkungan komputasi jaringan terdistribusi. Nah, kemudian ini adalah diagram dari network computing hardware diagram. Yang mana ini adalah yang paling bawah ada description MySQL RDB, kemudian ke ODRDB, kemudian dari ODRDB ini ke sebuah sistem yang namanya application server. Dan application server ini ada order, product, client, invoicing. Kemudian menuju ke web server, di dalam mesin ada product reversion set, kemudian BPS server. Kalau BPS server ini ada resource product, yang mana itu dikeluarkan dalam satu sistem, yaitu adalah Linux server. Kemudian terhubung melalui jaringan LAN. Di dalam jaringan LAN ini menuju ke Windows Server, di mana dalam Windows Server ini ada sebuah sistem yang mana sistemnya adalah encoding ERP dan encoding repository. Kemudian di jaringan yang lain ada terhubung juga dengan MVS Server. Di MVS Server ini ada product manager V2 dan portfolio repository. Nah, kemudian kesemuanya diakses dalam sebuah workstation, dan di dalam workstation ini akan diakses oleh invoicing officer, marketing officer, client, dan account manager. Jadi beberapa user pengguna lainnya. Dan yang ketujuh adalah processing diagram. Proses diagram berfokus untuk unit kode, konfigurasi yang dapat diterapkan dan bagaimana ini diterapkan ke platform teknologi. Unit penyebaran mewakili pengelompokan fungsi bisnis, layanan, atau komponen aplikasi. Diagram pemeriksaan menjawab pertanyaan yang berikut. Maka perangkat komponen aplikasi mana yang perlu dikelompokkan untuk membentuk unit penerapan? Bagaimana satu unit penerapan terhubung atau berinteraksi dengan yang lain, LAN, WAN, dan protokol yang berlaku? Bagaimana konfigurasi aplikasinya dan pola penggunaan menghasilkan persyaratan beban atau kapasitas komponen yang berbeda? Nah, kemudian untuk proses diagram ini, diagramnya ada sebagai berikut, yang mana application server ini di dalamnya ada product, client, order, dan credit card. Kemudian ke web server, web service. Nah, dalam deskripsinya ada 10.000 request per second. Kemudian ke BPL server, di dalamnya ada resource product dan invoicing. Kemudian web service. Kemudian di web service ini ada 1000 request per second. Kemudian ke pusat, yaitu web server, di mana di dalamnya ada junior reservation set. Dan ke-8 adalah application migration diagram, yang tujuannya adalah untuk menunjukkan aliran data dari sumber ke aplikasi target. Diagram akan memberikan representasi visual dari penyebaran sumber target dan berfungsi sebagai alat untuk mengaudit data dan membangun ketertelusuran. Diagram ini dapat dielaborasi atau ditingkatkan sedetail yang diperlukan.
Misalnya diagram dapat berisi yang keseluruhan tata letak landscape migrasi atau dapat masuk ke tingkat detail elemen metadata aplikasi individual. Yang ke-9 adalah Environment and Location Diagram. Environment and Location Diagram menggambarkan lokasi yang menampung aplikasi yang digunakan dan juga mengidentifikasi teknologi atau aplikasi yang digunakan di lokasi perusahaan. Terakhir, fungsi untuk mengidentifikasi lokasi tempat pengguna bisnis biasanya berdasarkan aplikasi. Environment and Location Diagram tabel jelas sebagai berikut. Yang mana di Surabaya ada Mac OS Server, Trip Revision Set, dan Windows Server, Trip Travel Manager V2, Linux Server, Accounting ERP. Kemudian dikelola oleh Workstation. Kemudian untuk cabang-cabang di Aceh, Palangkaraya, Makassar, Surakarta, dan Yogyakarta. Mungkin itu dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.